firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Sejenak kita akan menelaah firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Tetapi saya baca mulai ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani mengatakan betapa bahagianya kita semua hari ini setelah selesai COVID-19, walaupun kita harus memakai masker, kita boleh melaksanakan rapat pendeta ke-42 GKPI. Dan saya tahu Bapak Ibu semua masih lelah, masih capek. Tapi dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek sekarang, firman Tuhan mau menginspirasi. Firman Tuhan mau menguatkan. Firman Tuhan mau mentransformasi kita. Pada rapat pendeta ke-42 GKP ini, kira-kira GKP yang seperti apa yang akan kita layani ke depan? Kira-kira GKPI yang seperti apa yang kita inginkan ke depan? Sinode Am sudah memutuskan tema 5 tahunan. Tema 5 tahunan yang kita pestakan tahun ini tahun pastoral. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Parmahanima biru-biru di debata. Saya kira tema ini sangat rohani, sangat lemah lembut kita dengar firman ini. Parmahanima biru-biru di debata. Gembalakan kawanan domba Allah. Saya percaya semuanya Bapak Ibu dengan khotbah hari Minggu semalam semua masih terngiang-ngiang. Semuanya masih terngiang-ngiang. Tuhan Yesus meminta pendapat. Sebaiknya ini di rapat pendeta ini disampaikan. Bagaimana pendapatmu? Katanya. Karena ini wadah konsultasi. Bagaimana pendapatmu? Jika ada seorang yang memiliki 100 ekor domba dan 1 ekor hilang tersesat di antaranya, bukankah dia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, betapa bahagianya apabila orang itu menemukan seekor yang sesat. Jauh lebih bahagia daripada 99 yang ditinggal di pegunungan itu. Demikianlah Bapamu yang di surga tidak menginginkan seorang pun dari yang kecil ini hilang. Rapat pendeta ini sangat tepat sekarang. Sekali lagi sebagai wadah konsultasi, kira-kira gereja yang seperti apa kita akan bangun ke depan.
Yang kalau disebut tahun pastoral adalah pastor-pastor itu adalah kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman ini Rasul Petrus memberi perintah kepada para penatua. Setelah tadi liturgis membacakan epistol, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan juga memerintahkan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali diberi pertanyaan. Dan sebagai tanda, kalau dalam kitab Yohanes selalu ada semeion, tandanya. Jika kau tandanya mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Rasul Petrus yang menerima perintah itu kemudian memberi perintah kepada penatua di jemaat mula-mula. Penatua sebagai penilik jemaat, episkopos itu. Mereka mendapat perintah yang sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu memuji Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang mencari dombanya, yang memberikan darahnya, mati untuk domba-dombanya. Dan ini menjadi urat nadi dalam kehidupan bergereja, dan juga menjadi hal yang sangat penting kita sampaikan kepada jemaat kita, bahwa setiap jiwa sangat mahal di hadapan Tuhan. Tidak persoalan siapa dia. Setiap jiwa sangat mahal di hadapan Tuhan, sampai darah yang mahal itu dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Nah, Rasul Petrus kepada penatua itu sebagai pendiri, gembalakan parmahani ma biru-biru nariamu. Jangan karena terpaksa. Ini. Ketika itu jemaat mula-mula mengalami tantangan iman yang sangat berat. Sangat menakutkan mula-mulanya. Tidak seenak sekarang. Walaupun di Cilegon sekarang tidak diizinkan mendirikan gereja, tetapi secara umum kita ini sekarang sudah enak bergereja. Hampir tidak ada masalah. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Mereka butuh pimpinan. Mereka memerlukan seorang gembala yang menuntun mereka kepada kemenangan iman dalam menghadapi penderitaan hidup. Kita harus ingat bahwa domba-domba itu bukan kita pemiliknya. Domba-domba itu adalah milik Allah. Tetapi kita dipercaya. Ini yang harus kita syukuri. Ini yang harus kita muliakan Tuhan. Apapun adanya kita dipercaya marmahani biru-biru itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sebagai sense of responsibility? Tanggung jawab apa yang harus ada dari setiap permahan yang dipercayakan itu? Yang pertama tentunya itu kalau kita baca dalam perjanjian lama, kita kumpul-kumpul, kita klarifikasi kira-kira apa tugas gembala itu adalah menjaga, memelihara, merawat, mencari, memanggil, dan mengumpulkan. Setidaknya 5 tugas ini harus dimiliki seorang gembala. Menjaga kawanan domba yang diserahkan kepada dia, yang dipercayakan. Memelihara, merawat domba yang dipercayakan kepada gembala itu. Mencari, memanggil, dan mengumpulkan. Bapak Ibu saudara-saudara, rekan-rekan saya pendeta yang sangat dikasihi Tuhan, mengemban tugas sebagai gembala tidak mudah. Ada yang sudah di atas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mau pensiun menjadi pendeta.
kita harus katakan, Tuhan tidak mudah menjadi gembala. Ada gembala ini, ada domba ini yang baik. Ada domba ini yang berlaku manis. Ada domba ini yang mau menanduk. Ada domba ini yang tidak mau peduli kepada gembalanya. Tetapi kita tidak kekurangan kekuatan. Kita tidak kekurangan semangat dari Tuhan. Gembala yang baik itu selalu memberi baru tenaga buat kita untuk menggembalakan. Sehingga seruan atau perintah untuk gembalakanlah domba-domba Allah tidak pernah berhenti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua yang hadir ini, saya kira menginginkan GKPI menjadi gereja yang dicintai masyarakat, khususnya warga GKPI. Tetapi kalau ditanyakan, menurut Bapak Ibu, walaupun tidak harus bersuara, kira-kira nomor berapalah GKPI di Indonesia, di dunia ini yang dicintai orang? Menurut Bapak Ibu, gereja mana yang pertama yang dicari orang? Ini. Menurut Bapak Ibu, adakah warga GKPI yang jajan rohani? Menurut Bapak Ibu, bertemukah Bapak Ibu dengan domba-domba yang tidak mencintai warga GKPI? Kalau dia datang dari Sumatera Utara pergi ke Jakarta tidak menjadi GKPI? Barangkali ini semua terjadi. Nah, pada rapat pendeta yang ke-42 ini, dengan rasa bersaudara, dengan mengandalkan kasih Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita akan berdiskusi, berkonsultasi, membicarakan dimensi teologis. Bagaimana menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu? Ada 5 hal yang menurut kami perlu sebagai gembala. Pertama, memastikan masing-masing memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, memastikan diri masing-masing memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bahwa tugas kegembalaan itu bukan diciptakan manusia, tetapi itu adalah yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka sumber keteladanan yang utama adalah Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yang kedua, perlu belajar. Sebab perlu keterampilan untuk menggembalakan. Sekali lagi perlu belajar, karena perlu keterampilan untuk menggembalakan. Sekali lagi ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita hadapi tantangan satu demi satu di tempat yang lain, di jemaat yang lain. Semuanya ini menuntut kita, mari belajar. Dan yang ketiga, perlu tukar pikiran antar sesama gembala. Ini, saya kira ini harus positif. Tukar pikiran antara satu gembala dengan gembala yang lain. Tidak ada yang harus malu. Tukar pikiran. Yang keempat, perlu integritas. Integritas ini menyangkut tanggung jawab, menyangkut kejujuran dan keteladanan. Dan kalau wilayah 2 tadi ibu-ibunya bernyanyi, pelayan yang dipercaya. Waduh, ketika ibu tadi bernyanyi, pelayan yang dipercaya. Dalam hati saya katakan amin. Itu. Dan yang kelima adalah mengajar. Mengajar. Didakwah. Dalam 2 Timotius 3:16, segala yang difirmankan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan seterusnya.
ada sebuah nas yang harus saya sampaikan untuk permenungan buat kita semua. Permenungan buat kita semua. Terkait dengan tugas gembala sebagai penjaga. Saya membaca dari kitab Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Dikatakan begini Bapak Ibu. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Berarti ini bukan pekerjaan. Ini perlu integritas bahwa yang diserahkan kepada kita adalah jiwa. Dan tuntutan pelayanan kita memang untuk keselamatan jiwa. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sebagaimana ini disampaikan Yohanes 3:16. Kasih Allah yang begitu besar supaya jangan ada orang yang binasa. Supaya setiap orang yang percaya mengalami keselamatan. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini menjadi renungan buat kita semuanya. Kelima hal di atas sangat diperlukan dan dilakukan oleh setiap gembala yang menginginkan kawanan domba Allah yang digembalakannya terpelihara dan bertumbuh dengan baik. Rekan-rekan semua, kita menyadari bahwa masyarakat kita mengalami perubahan yang sangat cepat. Dan perubahan itu seperti tidak terkejar pelayan dan gereja. Contoh, masyarakat kita sudah di 5.0 atau revolusi industri 4.0. Masyarakat hidup dalam percepatan, tetapi masih banyak pelayan yang gaptek. Masih banyak pelayan yang gaptek, nggak gaptek dulu. Dan gereja, kalau kita jujur, masih lebih banyak yang dikelola ala tahun 90-an, tetapi warganya sudah di tahun 2022. Bagaimana ini kesesuaian keserasian pelayanan? Kalau kita mau menghadirkan gereja menjadi gembala, gereja yang akan didam-idamkan di GKPI di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam arus perubahan yang sangat cepat, apakah pokok-pokok pemahaman iman di GKPI masih dapat menjawab tantangan yang timbul itu? Nah, mari kita jawab dengan jujur bahwa sesungguhnya kita menginginkan GKPI ini menjadi GKPI yang dicintai. Tetapi sekarang kita dipanggil untuk merumuskan, mendiskusikan bagaimana gereja ini supaya dicintai jemaatnya. Dan inilah panggilan Tuhan buat kita, supaya kita mencari domba-domba yang sesat, memanggilnya dan mengumpulkannya. Seperti khotbah minggu semalam, jangan ada yang hilang satu orang. Firman Tuhan ini berguna memotivasi kita supaya menjadi hamba Tuhan yang melaksanakan perintah menggembalakan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemajuan GKPI. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami semua, para hamba-Mu pendeta dan jemaat. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukannya, supaya panggilan-Mu kepada kami menggembalakan jemaat boleh kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Perbaharui
Perbaharuilah kami Tuhan, jadilah firman-Mu menginspirasi, menguatkan, mengubahkan kami, supaya kami Tuhan melakukan tugas kegembalaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, berkati semua pendeta, semua pelayan di GKP ini, mampukan untuk melakukan pelayanan ini. Berkati semua warga jemaat kecil dan besar di seluruh dunia ini. Berkati mereka Tuhan, bahwa Engkaulah gembala yang sangat baik bagi mereka, bahwa Tuhan sangat mengindahkan doa mereka, Tuhan sangat mengasihi mereka. Ya Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa, sertailah keluarga yang ditinggalkan para hamba-Mu untuk datang di rapat pendeta ini. Biarlah Tuhan Engkau memelihara mereka, menjauhkan sakit penyakit, menjauhkan bencana, keterkejutan. Tetapi biarlah Tuhan, apabila kami ada di rapat pendeta ini, Tuhan juga menjaga keluarga ada di dalam keselamatan. Juga kami berdoa, Tuhan menyertai semua jemaat khusus resort yang kami tinggalkan untuk sementara, bahwa Tuhan akan memelihara, melindungi mereka juga, supaya setiap pendeta yang datang di rapat ini tidak terhalang untuk mengikutinya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa supaya setiap peserta rapat ini ada dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh mengikuti rapat ini dari awal hari ini hingga akhir hari Jumat, hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 370 ayat 1.